Semua Kala Friends di acara Gathering Online Kala Toyota. Spesial Kala Fair 2021 ini, jadi yang menyaksikan lewat YouTube, menyaksikan lewat Instagram, ataupun juga menyaksikan lewat Facebook serta Zoom. Sekali lagi kami menyapa Anda semua dan kami harapkan untuk semua customer dari Kala Toyota jangan ada yang beranjak kemana-mana sampai seluruh rangkaian acara Gathering Online ini selesai. Karena sangat seru sekali, ada banyak sekali yang akan kami persembahkan di acara ini. Sekali lagi spesial dalam rangka Kala Fair 2021. Jadi dirangkaikan di acara Kala Fair 2021 ini Gathering Online Kala Toyota. Dan untuk mungkin Anda semua yang belum tahu dalam rangka apa sih sebenarnya Kala Fair ini dipersembahkan. Jadi ini tentunya adalah demi juga bentuk dukungan dari Kala Group untuk program Makassar Recovery. Untuk bisa mendorong pemulihan ekonomi khususnya di wilayah Makassar dan sekitarnya ya. Jadi diadakanlah acara Kala Fair yang dipersembahkan oleh Kala Group ini. Dan juga selain dari dukungan dari Kala Group, event ini juga disponsori oleh Bank Mandiri dan juga TRD Indonesia. Nah untuk semuanya sekali lagi kita akan memulai untuk Gathering Online Kala Toyota spesial Kala Fair ini. Dan untuk yang sedang live streaming dan ingin mendapatkan hadiah dan mengikuti undian door prize boleh juga tuh. Untuk nanti langsung aja join bersama kami di sini di Nipah Mall. Dan spesial untuk kali ini juga untuk Kala Fair yang udah bergabung. Kami juga mengundang untuk jangan lupa nih apalagi untuk yang belum melakukan SPK ya, belum melakukan pemesanan untuk memiliki kendaraan dari Kala Toyota secepat mungkin. Untuk ikutan juga melakukan pemesanan kendaraan dari Kala Toyota karena sekali lagi ada yang sangat seru sekali. Khususnya untuk acara Kala Fair ini. Jadi selama Gathering Online Kala Toyota Special Kala Fair ini yang melakukan SPK nanti akan mendapatkan kesempatan untuk memenangkan hadiah-hadiah yang nantinya akan diundi setelah di bagian akhir dari Gathering Online Kala Toyota Special Kala Fair ini. Apa-apa saja hadiahnya? Ada 1 unit sepeda lipat, kemudian juga ada 1 unit smartwatch, dan juga ada 1 unit smartphone. Nah, ayo deh tuh yang belum mengajukan transaksi untuk memiliki kendaraan dari Kala Toyota atau belum mengajukan SPK, silakan ajukan sekarang juga supaya nanti bisa berkesempatan memenangkan hadiah yang sudah saya sebutkan tadi. Dan juga pastinya kan kami informasikan sejak kemarin-kemarin, mulai dari Januari sampai tanggal 22 April 2021 untuk yang melakukan pembelian mobil Toyota itu juga pastinya bisa ikut serta dalam program New Year Celebration yang hadiahnya adalah 1 unit mobil Toyota Calya. Ya, dan akan diundi nanti tanggal 22 April. Jadi langsung untuk semuanya ikutan juga melakukan pembelian atau mengajukan SPK untuk memiliki mobil Toyota sekarang juga. Jadi banyak double-double hadiahnya. Jadi kalau misalnya selain dari hari ini sampai tanggal 22 April, itu cuma bisa kesempatan memenangkan hadiah dari program New Year Celebration. Tapi kalau hari ini pas sementara acara Gathering Online Kala Toyota Special Kala Fair ini berlangsung, nah itu tadi bisa dapat kesempatan tambahan memenangkan hadiah door prize 1 unit sepeda lipat, 1 unit smartwatch, dan 1 unit smartphone. Mungkin kalau misalnya apa yang saya sampaikan belum terlalu jelas atau belum lengkap, ya udah nggak apa-apa. Karena sebentar lagi kita akan sama-sama langsung menyaksikan presentasi program dari Kala Toyota untuk bisa lebih memperjelas dan juga bisa membuat Anda jadi lebih mengerti tentang apa-apa saja program-program dari Kala Toyota yang dipersembahkan selama acara Gathering Online Special Kala Fair ini. Langsung aja kalau gitu sama-sama kita saksikan presentasi program dari Kala Toyota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kala Friends, dimanapun Anda berada. Pada kesempatan hari ini, kami dari Kala Toyota dengan bangga memperkenalkan produk-produk kami khususnya model yang terimpact kebijakan PPNBM 0%. Di mana diantaranya ada Toyota Vios, Toyota Yaris, Toyota Avanza, Toyota Sienta, dan Toyota Rush. Sekilas tentang kebijakan PPNBM untuk kendaraan yang mendapatkan insentif atau subsidi PPNBM 0% adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas di bawah 1.500 cc, kategori sedan, dan 4x2, dan komponen yang digunakan lokal 70%.
Untuk tahapan penerapan insentif atau subsidi PPNBM ada 3 Kala Friends, yaitu periode Maret sampai Mei dengan komposisi 100%, Juni sampai Agustus 50%, dan September sampai Desember subsidi 25%. Jadi bulan April ini adalah saatnya Kala Friends beli Toyota. Gak cuman itu Kala Friends, karena di bulan April ini ada special program dengan special rate untuk tipe Agya dan Kalya, angsuran dengan 2 jutaan khusus customer yang melakukan SPK di event Kala Fair hari ini. Dan juga ada free angsuran all risk 1 tahun, dapatkan kemudahan memiliki kendaraan Toyota, serta gratis asuransi selama 1 tahun dengan servis dari bengkel authorized di Kala Toyota. Gak cuman itu, karena masih ada free complement COVID, terus ada juga free voucher body and paint, coating, dan subsidi trade-in. Dan ini yang paling spesial Kala Friends, karena ada paket low DP mulai 15%. Dan juga ada free welcome pack, free aksesoris, dan yang terakhir spectacular rate dengan 1,99% atau angsuran 2,8 jutaan. Dan ada juga program deal cermat dengan angsuran sangat ringan, 30% lebih murah dibandingkan paket reguler. Dan proteksi menyeluruh paket servis dan asuransi komprehensif, jaminan harga jual kembali, dan kemudahan mengganti kendaraan baru. Dan masih ada lagi special offer diskon hingga puluhan juta Kala Friends. Jadi buruan melakukan SPK. Terus juga ada juga Agya Limited Edition. Dan yang pastinya ada ready stock untuk premium car. Jadi langsung saja untuk kepoin bisa langsung visit di Instagram @kalatoyota_id. Atau bisa langsung visit juga ke website kami di www.kalatoyota.co.id. Kalau begitu aku pamit Kala Friends, Kala Toyota, semua lebih mudah. Untuk presentasi program yang telah disampaikan, yang jadi tentunya membuat seluruh Kala Friends jadi lebih mengerti gitu ya. Jadi lebih tahu lagi tentang apa-apa saja kelebihan-kelebihannya untuk yang ingin melakukan registrasi pemesanan kendaraan di acara gathering online Kala Toyota Special Kala Fair ini. Jadi silahkan untuk langsung deh tuh melakukan registrasi pemesanan kendaraan supaya bisa ikutan juga tuh mendapatkan semua kelebihan-kelebihan, semua keuntungan-keuntungan yang dipersembahkan selama acara ini berlangsung. Dan juga manfaatkan juga tuh tadi semua persembahan dari Kala Toyota untuk membuat Anda jadi semakin sayang sama Kala Toyota dan juga semakin puas dengan kendaraan yang Anda beli pastinya dari Kala Toyota. Oke, dan sekali lagi kami informasikan untuk Anda yang melakukan pembelian atau melakukan registrasi pemesanan kendaraan di acara ini juga berkesempatan memenangkan hadiah door prize yang akan diundi di akhir dari gathering online Kala Toyota Special Kala Fair ini. Apa-apa saja hadiahnya? Saya ulangin lagi, ada 1 sepeda lipat. Jadi kan bisa naik sepeda tuh, jadi bisa ikut-ikutan naik-naik sepeda, goes-goes bersama dengan rekan-rekannya pas lagi weekend. Atau juga bisa jadi lebih canggih dengan smartwatch yang juga nanti akan diundi untuk yang beruntung pastinya mendapatkan hadiah tersebut. Dan juga pastinya ada 1 smartphone juga yang juga menjadi salah satu hadiah yang akan diundi sebagai door prize untuk yang melakukan registrasi pemesanan kendaraan di acara gathering online Kala Toyota Special Kala Fair ini. Tapi jangan khawatir kalau misalnya emang juga, ya kemarin saya belinya sebelum acara ini berlangsung, ya nggak apa-apa. Karena sekali lagi sejak mulai dari Januari sampai 22 April 2021, Anda semua yang melakukan registrasi pemesanan kendaraan Kala Toyota juga berkesempatan memenangkan hadiah dari program New Year Celebration. Yang hadiahnya adalah 1 unit mobil Toyota Calya. Tapi diundinya nanti tanggal 22 April 2021. Itu dia ya. Jadi ya yang kemarin-kemarin udah melakukan pemesanan juga tetap berkesempatan memenangkan hadiah itu. Yang penting berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar Anda menjadi pemenangnya. Dan sekarang ini kita juga ada yang akan dipersembahkan di acara gathering online Kala Toyota Special Kala Fair. Jadi selain memberikan hadiah, selain memberikan penawaran-penawaran istimewa, program-program spesial untuk Anda Kala Friends yang mengikuti acara gathering online ini, Kala Fair 2021 di gathering online ini juga menyiapkan sebuah program talk show untuk bisa memperkaya wawasan Anda, menambah informasi Anda. Talk show bersama siapa kira-kira kita hari ini? Jadi kita akan melakukan talk show bersama dengan Skena yang merupakan branding house yang berfokus di 5 subsektor ekonomi kreatif yang base-nya berbasis di
Jakarta dan juga di Makassar. Jadi skena itu yang punya orang Makassar juga ya. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol nanti dengan eh, founder dari Skena dan juga Skena percaya kalau meneruskan inovasi dengan gaung kolaborasi itu adalah hal yang utama dalam upaya memajukan industri dan juga perekonomian. Seperti yang tadi kita udah bilang kan, acara ini juga kan tentunya diselenggarakan dalam rangka untuk bisa kembali menggerakkan roda perekonomian di Kota Makassar. Makassar Recovery, jadi makanya kita ngobrol-ngobrolnya temanya tentang memajukan industri dan perekonomian. Jadi kenapa mesti kita obrolin tentang itu adalah supaya pegiat kreatif itu bisa lebih kompetitif lagi, bisa lebih bersaing lagi di industri 4.0 dan siap untuk bisa menghadapi semua tantangan yang lebih besar mulai dari sekarang lewat acara Kalafair ini. Dan kita langsung aja kalau gitu untuk ngobrol-ngobrol dengan CEO dan juga founder dari Skena Wahana Kreatif. Kami persembahkan inilah dia Bung Iksan Bangsawan. Silakan Bung Iksan Bangsawan. Jadi kita ngobrol-ngobrolnya juga pakai teknologi tinggi nih. Oke, saya duduk juga deh di sini biar bisa lebih jelas semua yang ada di sini. Ngobrol-ngobrol dengan Bung Iksan Bangsawan. Jadi sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi dengan Bung Iksan Bangsawan, mungkin boleh nih kita dapat informasi lebih banyak lagi dulu mengenai siapakah sosok Iksan Bangsawan ini. Mungkin boleh memperkenalkan diri dulu untuk Bung Iksan Bangsawannya. Silakan, Iksan. Kayaknya udah cukup nih main-mainnya tanpa arah gitu. Sekarang saya pengen bikin sesuatu yang terarah, bikin skena bersama beberapa rekan-rekan dan akhirnya sekarang bisa menjalankan itu di Jakarta dan di Makassar dengan tim yang solid untuk membantu para pemilik bisnis, para orang-orang yang butuh solusi tentang kreatif dan digital. Karena kalau kita tanya skena itu apa, ya skena kreatif agency gitu-gitu. Tapi sebenarnya apa? Skena itu hadir untuk menyelesaikan masalah yang para business owner rasakan saat ini. Apa masalahnya? Kita coba rembukan, kita coba pikirkan untuk mencari solusi bersama. Tapi di bidang kreatif dan digital gitu. Begitu. Ya, ya, ya. Skena tuh baru setahun lebih. Jadi Januari 2020 kita coba kick off di Jakarta sebenarnya. Jadi memang startnya tuh di Jakarta berbarengan di Makassar. Cuma karena memang jumlah timnya lebih banyak di Makassar, jadi orang mikir wah skena di Makassar yang sekarang udah di Jakarta enggak. Cuma karena kemarin selama pandemi kantor kita di Jakarta kita WFH kan, tim-tim kita di WFH kan, bahkan ada yang ditarik nih ke Makassar dulu lah. Di Makassar nih kita masih bisa ngobrol sesekali nih, kalau di Jakarta sangat ketat gitu. Nah, itu sudah setahun lebih kita coba bikin eh,
di Jakarta dan di Makassar gitu. Kenapa kita bikin? Karena memang pengen juga menjadi wadah buat teman-teman para pekerja kreatif yang punya skill tapi mungkin belum menemukan jodohnya, dalam artian belum menemukan klien, belum menemukan orang yang memberi dia pekerjaan secara profesional. Nah, harapannya skena ini menjadi wahana nih buat teman-teman, menjadi tempat nih buat para pekerja kreatif. Yuk kita gabung, kita kerjain bareng-bareng. Ini ada satu project nih, ini ada project ini nih, ada project kreatif ini nih, ada challenge ini dari UKM sampai level korporat sampai BUMN gitu. Nah, kita kerjain bareng-bareng gitu. Jadi harapannya memang ingin membangun dan menjadi wadah buat teman-teman pekerja kreatif supaya dapat menyelesaikan masalah-masalah kreatif di Makassar, bahkan mungkin di nasional gitu. Oke, jadi sebenarnya juga untuk bisa merangkul gitu ya pegiat-pegiat kreatif untuk bisa tentunya bisa lebih menyalurkan kreativitas mereka untuk membantu klien-klien mereka nantinya seperti yang tadi disebutkan sama Om Iksan ya. Tapi kalau di sini nih mungkin boleh nanti untuk menyapa semua yang lagi ada di acara ini dengan di sini kan kita lagi kebetulan lagi di acara gathering online dengan Kala Toyota. Jadi panggilannya itu Kala Friend. Mungkin boleh juga disapa Kala Friend juga yang hadir di acara ini supaya jadi makin akrab gitu juga sama Bung Iksan gitu ya. Nah, Yoi. kalau tadi kita udah cerita-cerita gitu tentang journey-nya, kita udah ngobrol-ngobrol tentang bagaimana perjalanan dari skena wahana kreatif. Nah, pasti juga Kala Friend yang ada di sini juga ingin tahu nih, ingin tahu bagaimana kira-kira sepak terjangnya dari skena wahana kreatif sendiri. Mungkin boleh diceritain nih tentang satu klien yang bisa betul-betul kelihatan efek dari kerjasama dengan skena wahana kreatifnya. Mulai dari before, sebelum kerjasama dengan skena wahana kreatif, sampai dengan pas udah bekerja sama dengan skena wahana kreatif gitu. Mungkin boleh diceritain tuh, supaya Kala Friend juga bisa lihat, oh iya bener ternyata efeknya itu betul-betul signifikan sekali, betul-betul kelihatan jelas sekali. Boleh nggak diceritain, Bung Iksan? Ya, halo Kala Friends, weh. Gokil gak tuh? Yuk, nah mau ditanyain cerita tentang klien ya, wah gila. Apa ya, mau nyombong apa gimana nih? Soalnya kita nih baru setahun. Bukan Tapi nyombong sebenarnya, tapi cuman supaya betul-betul bisa kelihatan gitu ya, bisa betul-betul menjadi gambaran untuk Kala Friend yang ada di sini bahwa memang perlu untuk bekerja sama dengan skena wahana kreatif gitu. yoi, oke. Nah, saya coba ambil mungkin klien kita yang cukup dekat lah dari Makassar. Kita ada klien apotik di Bulukumba. Jadi itu dia apotik yang memang benar-benar full konvensional gitu. Jadi nggak ada sistem digitalnya. Mungkin sistem digital mereka apa ya? Mungkin nomor telepon doang nih. Jadi mereka tuh cuma ada itu. Nah, kita coba kembangin gimana caranya dari nomor telepon itu kita coba bikin dulu, goalsnya adalah kita pengen memiliki database di WhatsApp misalnya. Jadi ketika ada promo dan ketika masyarakat Bulukumba pengen konsultasi, bertanya obat dan segala macam, bisa langsung hubungin WhatsApp itu, WhatsApp centernya ceritanya, dan bisa langsung dianterin secara gratis. Jadi message yang saya bangun di situ adalah konsultasi gratis dan pengantaran obat gratis. Kalau dilihat wah gratis, tapi kan itu sebenarnya ada syarat dan ketentuannya yang harusnya minimal pembelanjaan apa dan segala macam. Itu salah satu idea yang kita bangun di sana dan sampai akhirnya sudah setahun lebih kita menjadi partner dengan apotek tersebut di Bulukumba gitu. Selain itu, kita coba maksimalin websitenya. Dari dulu belum ada website, kita coba buatin websitenya. Dan sampai akhirnya mereka udah dapat pembelian dari Kalimantan, dari Baru, dari Pulau Jawa. Yang sebenarnya obatnya adalah obat yang sangat mudah ditemukan di apotek kota di Kalimantan, di Jawa, dan di Baru gitu. Kenapa mereka membeli? Karena mereka bisa ditemukan di sosial media. Mereka bisa ditemukan di website. Jadi ketika orang nih nyari di Google obat apa sih waktu itu, anggaplah obat kayak pembersih kuku gitu. Obat pembersih kuku ada nih muncul di website, orang ngeklik, wah menarik nih, saya mau beli deh. Ini bisa diantar, bisa pembayarannya via apa aja, bisa pengiriman dengan berbagai macam ini. Jadi akhirnya
Apotik Sehati yang awalnya cuman apotik konvensional, Iya. sekarang udah bisa mengirim obat ke daerah manapun. Padahal ini di second city malah kan, yang awalnya cuma punya nomor telepon WhatsApp doang. Sekarang nih malah websitenya aktif, sosial medianya aktif banget. Malah dapat feedback ini kemarin. Ada 3 sampai 5 orang yang pengen invest ke apotik tersebut. Oke. Kenapa? Karena hanya melihat sosial medianya yang sangat aktif. Ada kegiatan berbagi setiap hari Jumat, ada berbagi setiap hari Senin, ada Oke. konsultasi gratis, bikin webinar-webinar kayak gini nih buat orang yang pengen konsultasi obat bisa banget. Jadi bukan konsultasi yang benar-benar ala dokter ya, tapi konsultasi obat gitu. Oke. Nah, itu membuat para investor malah langsung ngelirik. Menarik Jadi dah. Ada bisa juga nih lintas pernah ada daerah ya pada akhirnya ya. sangat-sangat bisa lintas daerah. Bahkan kita nih ada satu lagi nih yang mau kuceritain. Kemarin Oke. tuh kita pernah buatin satu program di sini nggak apa-apa nyebut merek obat gitu. Nggak apa-apa Boleh kayaknya kalau merek obat. Asal jangan merek kompetitornya kalah grup aja. Nah, misalnya ada ya misalnya merek Bodrex. Bodrex Oke. itu kan Kalbe ya grupnya. Jadi Oke. ini waktu itu kita bikin selama 3 bulan Kalbe Day. Jadi setiap tanggal berapa, hari apa ada Kalbe Day. Itu langsung dikontak sama orang Kalbe-nya. Kalau Oke. gila, ini apotik yang pertama kali yang bikin program yang seperti ini. Oke. Apotik ini kalau butuh bilang aja saya nggak batasin berapa maksimalnya, saya langsung drop dari pusat. Gila Oke. kan? Maksudnya dengan hanya sosial media bisa dapat opportunity bisnisnya yang lebih luas lagi. Jadi engagement Dari second sama produsennya juga makin kuat berarti ya. Iya, Sampai benar. produsennya pun juga akhirnya siap untuk bisa memberikan layanan yang terbaik untuk apotik itu gitu ya. Benar. Oke, ini keren. Jadi selain bisa lintas daerah, menghilangkan batasan jarak gitu ya dari apotik atau dari klien dengan customernya, juga bisa akhirnya mengembangkan usaha dari klien itu juga ya dengan adanya interaksi dengan sosial media ini berarti ya Bung Iksan ya. Benar banget. Saya aja yang ajak ngobrol dan weh ada investor nih dari Kalbe hubungin kita. Itu sangat menyenangkan nih buat kita nih yang udah setahun lebih kerja sama mereka. Gitu. Oke, itu keren banget nih. Tapi itu salah satu contoh lah ya. Tapi satu hal juga nih yang pengen saya tanya nih ya ke Bro Iksan nih ya. Ya. Ini bagaimana caranya untuk ya, ini kan tadinya salah satu contohnya kan, salah satu contoh kliennya adalah dari apotek itu tadi. Bagaimana caranya untuk bisa menggugah mindset mereka yang tadinya betul-betul belum mengenal yang namanya dunia sosial media atau dunia digital, sampai akhirnya bisa memberikan gambaran ke mereka untuk bisa memanfaatkan digitalisasi untuk bisa mengembangkan usaha mereka. Itu gimana caranya? Nah, sebenarnya kan saat ini banyak banget yang udah mengembangkan dan mencoba untuk tap in ke digital. Mungkin keluarga kita, tante kita misalnya, atau sepupu kita yang udah jualan nasi goreng dari rumah dan mempromosikan di sosial media, itu kan sebenarnya udah go digital. Tapi masih terbatas mencoba, belum terlalu dalam. Gitu. Gimana caranya salah satunya misalnya untuk mencoba jauh lebih dalam. Kita membuat sosial media bukan hanya untuk produk aja terus diposting. Harus ada sesuatu yang bisa membuat customer atau calon customer kita engage dengan kita. Minimal nih contoh misalnya. Sosial media kan sebenarnya powernya adalah konten. Nah, konten itu isinya adalah selain visual ada copywriting. Copywriting tuh sangat penting juga. Ketika orang selalu bilang, beli nasi goreng enak gitu, murah gitu. Nah, itu tuh sebenarnya adalah spesifikasinya. Sedangkan yang sebaiknya kita bagikan ke orang adalah manfaatnya. Misalnya nih kita jualan minuman gitu. Kita jualan minuman yang ukurannya kecil. Kita nggak bilang minuman ini 200 ml gitu. Harga murah, bukan kayak gitu. Tapi mungkin lebih baik minuman ini praktis, bisa kamu bawa kemana-mana. Bisa masuk ke Jadi kita menceritakan benefitnya, apa manfaatnya ketika kita membeli minuman yang kecil. Apa manfaatnya ketika kita makan nasi gorengmu yang murah misalnya. Apa manfaatnya? Gitu. Nah, itu yang harus dicoba gali gitu. Lebih dijelaskan tentang benefitnya ya daripada dijelaskan tentang spesifikasinya gitu maksudnya ya.
Benar, benar, benar. Jadi Oke. memang harus supaya orang ngerti, oh manfaatnya ini, oh gini gitu. Nah, selain itu kan kalau misalnya langsung bahas sosmednya misalnya, Oke. selain tadi copywriting kan harus ada visual gitu. Nah, Iya. ini juga visual yang harusnya jadi eh, Jadi perhatian juga fokus gitu. utama juga gitu ya. Jadi fokus juga ceritanya. Karena kan sebenarnya gini nih, ketika kita bikin sosial media, ketika kita berjualan yang awalnya offline, Iya. mungkin awal offline nih kita nyewa gerobak, kita nyewa ruko, Iya. atau kita nyewa tenan di mall. Oke. Sekarang malah kalau go digital artinya kita harus mempersiapkan foto yang menarik. Iya. Membuat video, membuat desain ya, karena kita nggak bisa memegang barang tersebut, kita Oke. nggak bisa mencium aromanya kalau misalnya makanan atau minuman. Oke. Jadi memang harus membuat media komunikasi ke customer yang memang benar-benar mewakili, yang Oke. memang benar-benar wah gila enak banget nih kayaknya secara tampilan gitu. Soalnya kita nggak bisa jualan selain tampilan. Oke. Gitu. Jadi visualisasinya itu betul-betul harus semenarik mungkin berarti ya. Bener, dan Oke. seorganik mungkin sih. Oke. Maksudnya jangan palsu gitu. Oh iya, betul betul betul. Nah, ini kenapa juga kita ngajakin Bro Iksan untuk ngobrol-ngobrol, khususnya juga tentang betapa pentingnya sosial media atau betapa pentingnya untuk memanfaatkan teknologi digital untuk rekan-rekan dari Kalafriend adalah karena saya yakin Kalafriend ini pasti ada juga yang pengusaha. Saya juga yakin ada juga yang punya bisnis tertentu yang mungkin sampai sekarang juga belum menyentuh teknologi digitalisasi gitu kan. Makanya kita ngobrol-ngobrol sama Bro Iksan supaya mungkin juga bisa agak-agak membuka wawasan atau membuka mindset dari rekan-rekan Kalafriends untuk bisa siapa tahu aja ternyata apabila berkolaborasi dengan teknologi digitalisasi itu jadi lebih membuka peluang untuk usaha atau bisnis dari Kalafriend. Nah, kita ngobrol-ngobrol lagi dengan Bro Iksan. Contohnya nih, jadi kalau misalnya kita obrolin di antara seluruh layanan yang diberikan dari Skena, kira-kira yang mana sih yang paling banyak diminati oleh klien sejauh ini? Terus kira-kira kenapa juga layanan itu yang paling diminati? Apakah emang Skena punya expertise di bidang tertentu atau emang jadi sesuatu yang lagi trending itu dia tuh? Boleh nggak dijelasin nih sama Bro Iksan nih? Yap, wah asik nih, saya dapat kesempatan buat jualan. Oke, nggak apa-apa. Emang ini kan namanya kita berbagi, sharing di sini ya berarti ya. Nah, jadi kalau boleh share sedikit, Iya. Skena itu memang kita memiliki ada beberapa expertise gitu, ada beberapa jasa. Oke. Salah satunya social media management yang kita memikirkan strategi, kita membuat plannya, produksinya sampai mendistribusikan konten yang Oke. berupa iklan, promosi ke calon customer, itu Oke. satu. Terus yang kedua kita membuat website, yang dimana websitenya bisa buat event. Salah satunya yang Kalafair ini kita support, kita membuatkan website buat customer, pengunjung yang datang melalui website, event kita coba buatin gitu. Terus mungkin microsite juga gitu-gitu kita juga buatin. Salah satunya yang tadi apotek gitu. Kalau di Makassar ada PSM Makassar. Nah, terus kita juga membuat digital feature yang saat ini yang cukup ramai nih. Digital feature tuh apa? Salah satunya bikin games atau bikin filter Instagram yang AR, augmented reality di Instagram. Kita membuat itu untuk beberapa company, misalnya XL Axiata, Telkomsel, perusahaan gas negara, BUMN, dan beberapa brand yang lain gitu. Dari UKM sampai multinasional. Nah, itu yang lagi seru nih saat ini karena orang-orang yang lagi sering memanfaatkan digitalnya untuk engage ke customer. Jadi kita buatin games, misalnya brand bikin sesuatu di Instagramnya. Itu kita lagi rame. Selain itu bikin stiker-stiker gift. Terus apa lagi ya? Kita juga harapannya kita pengen berkolaborasi atau pengen menjalin kerjasama juga dengan brand-brand untuk kita membuat sesuatu nih. Contoh nih misalnya nih kemarin nih saya mau bocorin ya kali aja ada yang nyangkut misalnya. Kayak kemarin nih kita pengen kerjasama dengan percetakan, dengan perusahaan jeans misalnya, dengan perusahaan kemeja, dengan orang-orang yang mahir ilustrasi. Kita coba bikin sesuatu yuk dengan Skena. Ada yang ilustrasiin, ada yang cetak nih, ada yang distribusiin, ada yang promosiin gitu. Ada yang bawa kemana-mana gitu pakai mobil Toyota. Wih, saya pinter gak sih? Gak apa-apa. Jadi timbal balik kan, sama-sama saling mempromosikan berarti ya. Kemana-mananya gitu. Pakai mobil Toyota ya. Gitu.
Benar-benar. Soalnya di Makassar aja kita tuh punya banyak talent yang menarik, yang keren Oke, gitu dalam oke, bidang visual art gitu. oke. Itu banyak banget. Nah, tapi harapannya kita coba kembangin nih ke media-media yang lain. Misalnya nih kita bikin Toyota yang versi memang di mural gitu, di mobil gitu. Dan Skena bantu blow up program itu. Oke. Kita bantu distribusikan kemana gitu. Itu menarik tuh. Wah, Misalnya ini nih berusaha untuk playoff. membuat Kala Toyota jadi salah satu klien juga sepertinya kalau kayak begini modelnya ya. Nah, misalnya kayak gitu. Nah, Oke. kalau ditanya apakah misalnya nih filter yang paling rame atau apa, yang paling rame sebenarnya dari awal kita buka adalah social media management. Karena memang itu kita memang full package gitu. Dari strateginya, planningnya, produksinya, sampai distribusinya. Gitu Oke. sebenarnya. Itu yang paling banyak. Karena memang sekarang banyak banget orang yang lagi switching gitu, lagi tap in ke digital. Oke, Gitu. jadi karena juga memang lagi trending juga tentunya ya untuk Benar, benar, benar. melakukan promosi secara digital. Soalnya emang kalau menurut data itu memang masyarakat Indonesia nggak terkecuali Kota Makassar dan sekitarnya juga betul-betul aktif sekali menggunakan sosial media ya. Benar, Menggunakan Mas. media digital itu betul-betul sangat aktif baik itu untuk menonton video ataupun juga untuk bersosialisasi ya. Atau bahkan Makanya nonton sinetron. nonton sinetron aja kadang-kadang juga ditinggalin demi Iya. nonton program-program yang ada di sosial media, bukan begitu ya Bro Iksan ya? Iya. Enggak, maksudku selain nonton YouTube misalnya, main Oke. sosial media, sekarang nonton sinetron juga udah di HP. Oh iya benar, ada web series yang bisa kita Iya, saksikan juga ya. Untuk benar gitu. untuk karena banyak sekali untuk masyarakat Indonesia yang shifting dari media yang lama menjadi ke media digital ini. Nah, kalau kita ini kan kalau tadi udah banyak nih kita mempromosikan Skena. Tapi kalau misalnya di antara Kala Friends yang hadir yang memiliki brand lokal tapi pengen untuk bisa memanage sosial medianya sendiri gitu ya. Pengen untuk bisa membangun sosial medianya sendiri, nggak menggunakan layanan dari Skena. Kira-kira dari Bro Iksan ada masukan nggak? Gimana caranya untuk mengembangkan potensi digital marketing dari brand lokal yang ada di Makassar, mungkin yang dimiliki oleh rekan-rekan Kala Friends. Step by stepnya kira-kira apa saja yang mereka harus lalui untuk mengembangkan potensi dari digital marketing dari brand lokal itu? Oke, ya menarik banget nih. Kita coba kencangin sabuk pengaman nih. Iya, Obrolannya mulai agak oke. mulai agak fokus nih. Udah nggak promo-promoan ini berarti ya? Udah nggak promo-promo lagi nih. Oke, Nah, ketika kita pengen masuk ke sosial media kan sebenarnya salah satu bagian dari digital marketing betul. sebenarnya. Digital marketing tuh kalau untuk saat ini tuh ada sekitar 6 gitu. Ada sosial media, ada SEO itu search engine optimization, Oke, ada website, ada email marketing dan macam-macam gitu. Nah, apa yang bisa kita lakukan ketika kita pengen tap in ke digital marketing oke, untuk saat ini? Yang pertama adalah sosial media. Kenapa sosial media? Udah pasti gratis. Kebanyakan sosial media itu gratis. oke, Nah, tapi apa yang bisa kita lakukan di sosial media adalah kita bisa membagikan konten. Kita bisa membagikan materi iklan. Kita oke, bisa memberikan materi-materi untuk engage dengan calon customer kita. oke, Nah, konten yang telah kita buat harus dipersiapkan secara matang dari sisi visualnya, dari sisi copywritingnya, oke, dari sisi penyesuaian dengan calon marketing, jadi calon target marketing kita. oke, Ketika targetnya untuk ibu-ibu ya kontennya yang harus dimengerti sama ibu-ibu. Ketika kontennya anak remaja ya mungkin visualnya lebih 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 tabrak-tabrakan lagi misalnya yang memang bikin perhatian, apa nih gitu, misalnya kayak oke, gitu. Nah, dari sosial media bikin konten, kita melakukan publishing dan distribusi gitu. ya, Nah, kita publishnya kemana? Nah, itu yang harus ditentukan. Setiap sosial media karakter marketnya beda-beda. oke, Jadi jangan memaksakan jualan apa, tapi maksain jualannya di TikTok. Ya kadang nggak masuk gitu. oke, Jualan apa, pengen jualan. Tapi sebenarnya karakter market ini nggak main di Instagram. Jadi oke, memang harapannya ya udah disesuaikan. Misalnya di Facebook ya udah di Facebook aja, di Instagram aja, di TikTok ya di TikTok aja, mungkin di Twitter aja. Nah kalau kayak di Twitter tuh udah sangat sangat apa akrab dengan orang yang jualan Netflix dan orang oke. yang jualan jualan Spotify jualan apa misalnya. lagi ya?
Spotify misalnya. Itu akrab banget tuh di Twitter. Tapi kalau ketika jualan di Instagram tuh kayaknya nggak masuk gitu, nggak terlalu masuk gitu. Nah itu yang harus disesuaiin. Oke. Jualan makanan juga yang mungkin hari ini dibikin langsung diantar siangnya ya mungkin di TikTok nggak masuk. Soalnya di Oke. TikTok nggak, ketika kita posting langsung masuk FYP-nya orang, nggak masuk. Biasa besok atau lusanya. Nah sayang dong. Harusnya mainnya di mana? Mungkin di WhatsApp status gitu. Ini itu harus ditentukan tuh platform apa yang harus dipakai dan harus dimaksimalin satu aja menurutku. Yang lain tuh hanya pendukung gitu. Oke. Nah, selain publish dan distribusinya, selain itu distribusi yang lain adalah bisa menggunakan iklan berbayar. Oke. Karena memulai iklan berbayar tuh di Facebook atau di Instagram bersponsor itu cuma mulai 20.000 per hari. Jadi itu bisa dicobain misalnya seminggu dulu atau sebulan dulu, ketika ada manfaatnya dicoba dinaikin lagi sampai akhirnya memang bisa mendapatkan profit yang ditargetkan gitu. Oke. Nah, selain itu lagi plusnya kita bermain digital marketing khususnya sosial media adalah kita bisa menarik data. Kita bisa membaca data gitu. Oh iya. Nah, ketika kita jualan ini atau posting ini, oh banyak yang likes. Oh, ketika posting ini ternyata banyak yang beli. Nah, Oke. itu yang dan oh ternyata follower saya lebih banyak perempuan. Oh, follower saya lebih banyak ibu-ibu muda. Oh, cocok nih saya jualan ini aja. Nah, itu yang tidak bisa ditemukan kalau kita jualan Konvensional. offline dan tidak memiliki data. Oke. Gitu. Itu sosial media. Selain sosial media menurutku ketika kita tap in di digital adalah kita harus mencoba tap in juga ke e-commerce. Oke. Ketika produk kita berupa fisik atau voucher digital gitu yang emang bisa dijual di e-commerce, juallah di e-commerce. Di marketplace ya? E-commerce marketplace gitu. Oke. Kenapa? Karena orang yang berkunjung ke marketplace adalah orang-orang yang memang sudah memiliki niat untuk membeli. Betul. Walaupun bukan saat itu juga membeli, tapi bisa aja besok, bisa aja minggu depan, atau minimal dia masukin barang Anda ke keranjangnya. Oke. Gitu. Nah, jadi memang udah ada niatnya, tinggal sedikit lagi gitu ya mendapatkan motivasi untuk membeli produk yang kita miliki gitu, yang kita punya, yang kita tawarkan gitu ya. Nah, tapi Bro Iksan, tadi udah sempat juga ke-mention tentang Facebook ad atau Instagram ad gitu, social media ad. Nah itu kan ada juga yang kadang-kadang menggunakan layanan tersebut, social media ad, tapi ada juga yang menggunakan influencer. Kalau menurut Bro Iksan, kira-kira lebih bagus pakai yang mana di antara kedua itu? Yang mana yang kira-kira lebih efektif dan lebih bisa mengoptimalkan penjualan kita? Nah, kalau misalnya mau ditanya langsung lebih efektif mana, ya memang harus melakukan pengetesan gitu. Misalnya kita ngetes dulu nih influencer, kita ngetes dulu nih Facebook Ads gitu, yang mana yang lebih bagus konversinya, kita memilih itu untuk berikutnya. Tetapi gini, kalau saya berprinsip adalah kita harus melihat juga pasar kita tuh, market kita tuh adalah orang-orang yang bisa dipengaruhi influencer atau bisa terpengaruhi adalah oleh iklan. Itu kan beda nih. Nah misalnya nih mungkin anggaplah kita jualannya minuman-minuman yang lagi hits. Biasanya ini followersnya anak-anak mahasiswa gitu. Atau SMA yang biasanya mereka tuh punya idola influencer. Nah jadi ketika kita punya target market kayak gitu ya udah pakai influencer aja. Soalnya mereka tuh gampang terpengaruhi oleh influencer. Tetapi ketika target marketnya adalah orang yang lebih percaya dengan iklan, yang tidak terlalu percaya dengan influencer, ya udah berarti pakainya Facebook Ads, Instagram Ads gitu sebenarnya. Menurutku adalah kita harus mengetahui dulu target market kita nih kemakan oleh apa, influencer atau Instagram Ads begitu. Tapi kalau untuk memulai dari awal sebenarnya influencer juga relatif ya. Ada juga yang memang cuman ngirimin barang udah oke, dia mau bantuin kita. Kalau Facebook Ads kan udah jelas minimal 20.000 per hari. Gitu sih, tinggal nyocokin budget juga. Iya. Jadi itu emang penting banget berarti ya untuk kita bisa memilih ya yang mana yang paling cocok untuk produk kita. Apakah dengan menggunakan influencer atau menggunakan social media ads ya. Tapi
mungkin bisa juga Bro Iksan menjelaskan nih, karena sekarang ini kan lagi, ya maksudnya UMKM lagi berusaha untuk bisa kembali merangkak naik gitu, kembali untuk bisa Ya. menggerakkan roda perekonomian. Dan Ya. konon katanya Bro Iksan punya gerakan yang namanya Go Digital bersama dengan UMKM. Itu bisa dijelasin nggak? Siapa tahu di antara Kala Friends ini juga ada yang merupakan penggiat UMKM yang mungkin nanti bisa juga untuk memanfaatkan kolaborasi bersama dengan Go Digital ini. Boleh nggak diobrolin bersama dengan Bro Iksan sekarang nih? Iya. Nah, sebenarnya harapannya sih kita pengen nanti pengen membuat sebuah event sebenarnya. Oke, Namanya tuh berdigital. Jadi Oke. memang mengajak semua UMKM yang ada di Makassar oke, untuk yuk go digital gitu. Salah satunya tadi memanfaatkan dan memaksimalkan sosial medianya, tap in ke e-commerce, berkolaborasi antar UMKM, kanan kirinya nih kita berkolaborasi UMKM, oke, ke atasnya kita belajar ke UMKM yang udah jago. oke, Kita nggak boleh denial, nggak mau belajar sama UMKM yang lebih jago, yang udah lebih duluan. Plus kita membuat produk yang berkualitas untuk customer. Jadi kita bikin ekosistemnya seperti itu. Plus sebenarnya juga nih ada yang pengen aku share juga nih sedikit. Kalau e-commerce ini yang saya maksud marketplace bukan hanya lokal. Harapannya bapak-bapak, ibu-ibu, Kala Friends semua, teman-teman, harapannya yuk bikin produk yang memang bisa juga kita jual di Alibaba misalnya. oke. Di Ya akhirnya eBay bisa diekspor misalnya. berarti ya? Iya benar, karena sebenarnya tuh mereka sama aja sistemnya sama marketplace di Indonesia, nggak ada Oke. bedanya. Bedanya cuma nanti transfernya pakai PayPal dulu atau Western Union dulu misalnya, itu Oke. sama aja gitu. Jadi Atau di harapannya Atau di Amazon gitu mungkin ya? Selain benar, dari Alibaba bisa di Amazon juga. Jadi benar. lebih worldwide lagi. Benar. Nah, kita tuh ada satu klien yang lagi kita dorong, lagi kita package, soalnya kita udah menargetkan pasar Singapura saat Oke. ini. Jadi kita udah tap in ke website marketplace di Singapura. Oke. Kita jualan nasi goreng dan tom yum yang instan. Kan Oke. biasanya ini mie instan nih, mie tinggal direbus pakai air panas. Nah ini nasi goreng tinggal direbus air panas, diaduk dikit, udah voila jadi nasi goreng. Gitu. Oke. Itu kita target ke pasar nasional, paket internasional gitu. Oke. Nah, Nah itu itu tipsnya yang bagaimana supaya bisa kita masuk ke marketplace internasional kayak gitu? tipsnya adalah membuat produk kita memang layak untuk dikirim ya. Salah satunya memang produk kita punya pasar di luar Oke. dan tinggal bikin account aja, tinggal buka Alibaba, tinggal buka pengaturannya, daftar accountnya, udah silakan jualan gitu. Oke. Gitu. Selain itu saya ada apa ya? Saya agak lupa sih namanya. Ada juga sebenarnya marketplace asal Indonesia, tapi memang dia hanya menjual produk ke luar negeri. Jadi itu Oke. kayak Shopee, Iya. kayak Tokopedia, produk Indonesia, marketplace Indonesia, tapi dia hanya menjual produk lokal Oke. dan dijual ke internasional. Nah itu boleh banget tuh Wah, itu keren tuh. itu ada. Soalnya kita pernah buka dan dijadiin referensi buat klien kita waktu itu. Tapi lupa nama ini, soalnya dia nggak familiar di Indonesia, dia mainnya ke luar negeri gitu. Oke, jadi kalau kayak begitu berarti kan kita bisa betul-betul memasarkan dan memperkenalkan produk-produk dari Indonesia di marketplace yang memang khusus buat produk-produk Indonesia dan akan dikirim ke luar negeri. Ya itu keren banget loh itu tuh betul. Bener. Iya, Ikan oke, tuna kayak ikan apa kayak dijual ke Abu Dhabi lah. Bener, kemana, banyak ikan banget cupang gitu misalnya ya. Ikan cupang Bener. buatan, maksudnya yang dibudidayakan di Indonesia, siapa tahu di Abu Dhabi atau di Dubai gitu banyak yang tertarik juga sama ikan cupang, itu bisa juga, benar-benar ya. Atau mungkin komoditi-komoditi yang lain yang ada di Indonesia pastinya. Tapi kita juga pengen ngobrol-ngobrol nih. Kita kembali lagi ke Ya. how to create content gitu kan. Jadi salah satu yang tadi udah disebutin juga sama Bro Iksan adalah untuk kita bisa lebih memperbanyak pembeli kita, lebih menggait customer kita adalah dengan membuat konten yang bagus. Konten yang bagus tuh seperti apa sih? Selain tadi udah copyrightnya bagus, visualisasinya bagus, apalagi yang harus dibuat untuk bisa konten tersebut menjadi sesuatu yang menarik untuk calon customer kita akhirnya menentukan pilihan untuk membeli produk kita. Ya,
Oke, nah salah satu kebiasaan orang di sosial media atau di WhatsApp misalnya di digital manapun, Ya, biasanya tuh orang ketika ngelihat iklannya nggak langsung beli dong, betul. nggak langsung cuma ngeliat oh wah keren nih, udah. Nah, Oke. gimana caranya kita bisa mendapatkan hati mereka adalah membuat konten yang terjadwal dan terencana gitu. Oke. Jadi memang kalau misalnya kita di skena dan harapannya ketika siapapun yang ngobrol sama saya yang selalu punya bikin bisnis adalah membuat konten plan. Jadi misalnya Oh dalam yes. sebulan harus membuat tuh konten plannya minggu pertama posting apa aja, hari apa aja, di jam berapa aja. Oh, Jadi kita punya strategi di awal nih. Saya hanya pengen foto doang produkku tanpa ada tulisan apapun. Hanya oke. pengen buat orang lihat aja produknya gitu. Itu satu. Jadi harus Lusanya setekun dan seserius itu berarti ya Bro Iksan ya? konsisten Oke. gitu. Nah, kalau secara visual sih kalau aku bilang ya, kalau visual tuh soal seleranya doang. Oke. Jadi nggak ada yang terlalu keren, nggak ada yang jelek gitu. Itu tergantung target marketnya. Minimal sih nggak perih di mata. Oh, Istilahku sih gitu, nggak perih di mata dalam artian jangan terlalu silau sampai akhirnya nggak kebaca, tulisannya kekecilan oh nggak bisa yes. kebaca, Betul. tulisannya berlayer-layer sampai ini bacanya dari mana sih, dari kiri ke atas Oke. apa gitu. Itu basic yang harus dihindarin. Soal masalah estetiknya mah gampang. Intinya sih itu tadi. Ketika kita Oke. bikin konten di sosial media harus berjadwal dan berulang. Nggak mungkin kita bikin satu konten udah langsung laku. Nggak mungkin. Betul, Jadi memang betul. harus terjadwal. Pelan-pelan. Misalnya kita selalu nih minggu pertama share benefit A-nya. Benefitnya yang ringan, mudah dibawa-bawa, tidak membuat ribet. Itu nih diulang-ulang nih selama seminggu. Terus minggu berikutnya apa kita membuat wah ini teknologi kita nih teknologi terbaru, ayamnya udah nggak digoreng misalnya, mungkin Oke. ayamnya dipelototin aja udah masak misalnya, maksudnya mungkin ada teknologi apa gitu kan, itu yang dibahas lagi di minggu berikutnya. Minggu Oke. ketiganya apalagi benefitnya, pendistribusiannya ini cepat, ketika pesan sekarang diantarnya langsung nyampe misalnya, itu bisa dibahas lagi. Minggu keempatnya apa lagi, minggu keempatnya mungkin ada promo apa atau ada apa gitu, bisa menggunakan kode referral, yuk ajak keluarganya, ketika ajak keluarganya dapat apa misalnya gitu gitu. Oke, Itu yang harus itu dia tuh. dijadwalin nih di sosial media. Itu mindsetnya orang nih kadang mikir, wah saya udah bikin sosmednya tapi kok nggak laku. Ya iyalah, kamu baru posting berapa, baru seminggu, itu Oke. pun postingnya 1 bulan sekali, ya nggak bisa gitu. Oke, jadi itu yang saya pernah lihat juga dari Bro Iksan yang bilang 7 konten dalam 1 minggu itu lebih bagus daripada 1 konten dalam 1 hari gitu ya? Benar, benar, benar. Oke, karena Jadi harus harapanku berulang ya? adalah kita benar. Jadi kita membuat konten tabungan. Nah, caranya tuh gimana? Sebenarnya kan salah satu solusinya business owner ya membayar agensi kayak Skena untuk membuatin konten, itu satu. Oke, Solusi kedua adalah meng-hire tim untuk dijadikan karyawan internal mereka untuk membuat memang sosial medianya sendiri. Salah oke, satu contoh klien kita di Makassar, Brocil. Brocil itu pernah ku handle dari 2016, 2017 sampai akhirnya sekarang udah lepas dari kita ceritanya. Dia meng-hire tim sendiri gitu untuk oke, menjalankan sosial medianya. Nah, saking pentingnya nih digital sampai bukan hanya tim HR, tim finance, tim sosmed pun harus diadakan gitu. Itu solusi kedua. Solusi ketiga adalah ownernya sendiri yang membuat kontennya. Tapi gimana caranya? Karena kan sibuk nih produksi. Kalau saya sih selalu menyarankan ya udah tambah sedikit waktunya dalam seminggu, misalnya 3-4 jam dalam seminggu untuk membuat konten seminggu ke depan. Jadi kayak cuman ngeganggu 3-5 jam gitu per minggu untuk bikin konten 1 minggu ke depan. Jadi jangan bikin konten hari ini diupload hari ini, jangan. oke, Sangat sip. sangat hindarin yang seperti itu. Bikin konten hari ini, posting hari ini, jangan. Karena ini buat bisnis nih, kita harus mikir matang-matang nih. Apa ya minggu depan ya, apa ya minggu depan, jangan. Kecuali memang kita lagi ikutin tren, lagi ada sesuatu yang viral hari itu dan pengen ikutan, boleh. Tapi untuk yang Oke, konten-konten reguler, promosi jangan dibikin hari ini, posting hari ini. Jangan. Saya aja misalnya bikin konten di Instagram, mungkin saya udah siapin bulan lalu untuk saya posting minggu bulan depan gitu. oke, sip, 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 sip. Mantep nih pokoknya masukan yang sangat berarti sekali, yang sangat berharga sekali dari Bro Iksan. Thank you, thank you. Mungkin sebagai penutup, mungkin Bro Iksan boleh memberikan sepatah dua patah kata untuk memotivasi Kala Friend untuk bisa lebih memanfaatkan digital marketing untuk bisa mengoptimalkan bisnisnya. Oke. Nah, mungkin sebagai eh,
sebagai apa ya, mindset aja lah ya. Iya. Maksudnya ketika kita melakukan bisnis melalui digital, bedanya sebenarnya secara sederhana apa nih? Anggap aja sales mobil Toyota. Oke. Sales mobil Toyota ketika offline doang dia cuma bisa menemui orang 2 atau 3 orang aja dalam satu hari misalnya. Bisa ngobrol, bisa apa, cuma 2-3 orang aja per hari. Tapi ketika kita melakukan bisnis di digital, kita bisa mencapai ribuan orang per hari. Berkomunikasi dengan orang ribuan per hari gitu. Mungkin melalui WhatsApp, mungkin melalui sosial media, mungkin melalui website. Walaupun mungkin orang yang mengunjungi website kita tidak ngobrol dengan kita, tapi dia sedang mempelajari produk kita. Mungkin orang tidak men-DM kita di Instagram, tidak melakukan komen di Instagram, tapi mereka ada yang lihat-lihat nih produk kita. Oke. Kan itu jauh lebih bermanfaat, lebih hemat, lebih murah, dan ada datanya. Daripada kita ngobrol sama orang yang belum tentu ini sebenarnya orang minat gak sih sama kita, belum tentu. Kalau di Instagram kan kita udah bisa petain, oh orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang suka produk saya gitu. Nah selain itu Instagram, sosial media mempermudah kita dalam waktu, jadi dalam sehari kita bisa menjangkau banyak orang. Selain itu ada data, lalu apalagi ya manfaatnya berdigital ceritanya ketika kita kita bisa menyasar market yang belum jadi market kita saat ini. Market kita misalnya cuman di daerah Tamalan Rea aja misalnya. Mungkin ini sudah bisa satu Makassar. Yang awalnya kita cuman jualan hijab di kampus, yang beli cuman teman-teman kampus. Tapi ketika kita posting di sosial media, ini bisa aja satu Makassar, ini bisa aja satu Indonesia gitu. Betul. Itu target marketnya gitu yang bisa jauh lebih luas kalau bersosial media. Gitu sih. Oke, siap kalau gitu. Thank you banget Bro Iksan udah mau diminta waktunya untuk mencerahkan ya, memberikan pencerahan untuk Kala Friends yang sedang ada di acara digital atau online gathering dari Kala Toyota Special Kala Fair ini. Jadi mudah-mudahan juga bisa membuka pikiran dari Kala Friend untuk bisa lebih memajukan usaha atau bisnisnya. Sekali lagi dengan memanfaatkan digital marketing seperti yang tadi udah dipaparkan oleh Bro Iksan. Thank you sekali lagi Bro Iksan ya. Yuk, sukses terus Bro Iksan, sehat terus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yuk. Oke, terima kasih. Jadi kita tadi udah ngobrol-ngobrol dengan Iksan Bangsawan dan itu sangat luar biasa sekali ya. Betul-betul mudah-mudahan bisa membuka mindset, bisa membuka pikiran dari Kala Friend yang menyaksikan online gathering Kala Toyota Special Kala Fair ini. Dan setelah kita ngobrol-ngobrol dengan Iksan Bangsawan, sekarang ini kami ingin untuk mempersilahkan seluruh Kala Friends yang ikut serta di acara gathering online ini untuk bisa mengaktifkan kameranya masing-masing dan merename nama Anda dengan nama yang ada di SPK ya. Jadi sekali lagi coba diingat waktu mengajukan SPK itu pakai nama seperti apa. Kemudian silakan di rename nama Anda yang Anda gunakan di Zoom sekarang ini dengan nama tersebut. Supaya nanti pada saat kami mengundi hadiah door prize-nya itu bisa divalidasi atau bisa dikonfirmasi ya nama Anda tersebut hadir dan nama Anda tersebut betul-betul cocok nanti untuk bisa mendapatkan hadiah itu. Sekarang kami berikan waktu untuk merename, sekali lagi rename nama yang Anda gunakan di Zoom sekarang ini dengan nama yang Anda gunakan untuk registrasi pemesanan kendaraan. Dan sekali lagi juga untuk mengaktifkan kamera Anda. Karena kita akan siap-siap untuk mengundi hadiah door prize untuk yang telah melakukan registrasi pemesanan kendaraan di acara gathering online Kala Toyota Special Kala Fair ini. Oke, tapi sekali lagi kami informasikan ya untuk yang mungkin aja kemarin sudah melakukan registrasi pemesanan kendaraan dan ikut di acara gathering online ini terus langsung mikir, waduh saya nggak kebagian dong untuk bisa dapat kesempatan memenangkan hadiah door prize. Nggak apa-apa karena Anda pun juga sebenarnya sudah tercatat dan akan berkesempatan untuk bisa mendapatkan hadiah dari program New Year Celebration yang hadiahnya adalah 1 unit mobil Toyota Calya yang akan diundi tanggal 22 April nanti. Dan itu berlaku untuk semua yang telah melakukan registrasi pemesanan kendaraan mulai dari Januari sampai tanggal 22 April. Dengan syarat tidak melebihi juklak reguler dan juga tidak melewati batas sold yang ditentukan.
Jadi nanti kalau misalnya Anda terundi, Anda menjadi yang beruntung mendapatkan hadiah tersebut, nanti juga pasti akan dihubungi oleh masing-masing wiraniaga yang melayani Anda. Nah, kalau ngobrol-ngobrol tentang wiraniaga, sebenarnya juga ini cocok sekali nih. Mungkin mikirnya tadi, wah saya kan salesperson gitu kan, bagaimana caranya saya bisa memanfaatkan digital marketing itu kan cuma yang punya usaha. Oh jangan salah, sebenarnya salesperson atau wiraniaga tersebut juga bisa memanfaatkan digital marketing supaya jadi bisa lebih efektif ya untuk bisa mendapatkan calon customer dan juga tentunya untuk bisa mendapatkan pembelian atau untuk menjual produk dari Anda masing-masing. Jadi bisa semua orang memanfaatkan digital marketing tersebut. Oke, siap-siap sekarang ini kita akan mengundi. Kita akan mengundi sekali lagi untuk pengundian hadiah door prize untuk yang melakukan registrasi pemesanan kendaraan hari ini di acara online gathering dari Kala Toyota. Sekali lagi kami informasikan untuk Anda juga berkesempatan memenangkan hadiah grand prize dari New Year Celebration berupa 1 unit mobil Calya yang akan diundi tanggal 22 April nanti. Sekali lagi itu berlaku adalah untuk yang telah melakukan registrasi pemesanan kendaraan mulai dari bulan Januari sampai tanggal 22 April. Dengan syarat tidak melebihi juklak reguler dan juga tidak melewati batas sold yang ditentukan. Oke, kita akan siap-siap untuk mengundi hadiah door prize yang pertama, yaitu adalah 1 unit sepeda lipat. Oke, jadi di sini sudah ada roda keberuntungannya atau wheel of fortune-nya diputar dan yang beruntung adalah atas nama Timu Sengaji BT Kapong SIP. Oke, ada di sini. Oh iya, satu hal mungkin yang belum sempat saya informasikan tadi bahwa yang terundi di sini harus hadir di online gathering. Jadi kalau misalnya nanti kami cari ternyata nggak hadir di online gathering atau namanya tidak sesuai dengan yang tercatat di registrasi pemesanan kendaraan atau SPK, ya mohon maaf ya. Berarti nggak bisa untuk bisa mendapatkan hadiah tersebut. Jadi sekali lagi untuk yang belum merename namanya, silakan langsung di-rename sekarang juga. Kami tunggu untuk bisa berkesempatan memenangkan hadiah ya, supaya bisa dikonfirmasi Anda hadir dan bisa kami pastikan Anda sebagai pemenangnya. Oke, tadi bagaimana? Apakah hadir? Namanya tadi adalah atas nama Timu Sengaji BT. Wah, tapi kalau misalnya udah menang hadiah, udah nggak bete dong berarti ya. Mudah-mudahan udah senang ya. Bagaimana, ada Timu Sengaji BT? Kita masih cari. Kalau misalnya ada, oke kita ulang berarti ya. Kita spin lagi. Kita akan putar lagi. 3, 2, 1. Silakan diputar. Oke. Ya, jadi pastikan ya udah di-rename ya. Supaya nanti bisa dideteksi kehadirannya. Dan yang beruntung untuk mendapatkan 1 unit sepeda lipat adalah Sida KT Palopo Sales. Oke, ini Sida Kala Toyota Palopo berarti ya. Ada dari atas nama Sida dari Kala Toyota Palopo. Ada. Panggilan pertama untuk Sida dari Kala Toyota Palopo yang melakukan pembelian di Kala Toyota Palopo tentu maksudnya ya. Ada Sida dari Kala Toyota Palopo panggilan yang kedua. Panggilan ketiga untuk Sida dari Kala Toyota Palopo, mungkin boleh raise your hand ya kalau misalnya di Zoom supaya bisa ketahuan ada hadir di acara online gathering ini. Nggak ada sepertinya ya. Oke, batal. Batal berarti untuk 1 unit sepeda lipatnya kita puter lagi sekarang juga. 3, 2, 1. Oke, sudah diputar. Iya, dan pemenang yang selanjutnya adalah atas nama Ntar dulu belum, nggak tahu nih yang mana nih. Isman dari Kala Toyota Kendari. Ada Isman dari Kala Toyota Kendari. Apakah masih ikut serta di acara online gathering ini? Masih setia mengikuti online gathering ini? Karena kalau sudah tidak di tempat ya minta maaf, hadiahnya berarti harus dialihkan ke pemenang yang lain ya. Ada Isman dari Kala Toyota Kendari panggilan yang pertama.
Isman dari Kala Toyota Kendari panggilan yang kedua. Isman dari Kala Toyota Kendari panggilan yang ketiga. Oke. Masih belum ada jawaban atas nama Isman dari Kala Toyota Kendari, berarti terpaksa harus kembali digugurkan. Sekali lagi kami harapkan untuk Anda, para Kala Friends yang menyaksikan acara ini, yang sedang menyaksikan lewat Zoom, tolong di-rename nama Anda apabila tidak sesuai dengan nama yang Anda cantumkan pada saat pengajuan registrasi pemesanan kendaraan atau SPK. Silakan di-rename. Jadi kalau misalnya pas lagi SPK namanya Bogel gitu kan. Terus pas lagi di Zoom namanya Rahmat. Nah itu Rahmatnya diganti ke Bogel. Kayak begitu ya, supaya bisa sama dengan nama yang ada waktu Anda cantumkan SPK-nya. Sekali lagi kalau misalnya Anda waktu mengajukan SPK namanya Rahmat. Terus pas lagi di Zoom namanya Bogel. Nah Bogel itu diganti menjadi Rahmat. Supaya bisa sinkron pada saat Anda tersebut ya namanya atau terundi namanya, bisa langsung dikonfirmasi. Oke, siap. Kita ulang lagi untuk pengundiannya. Kita kembali putar Wheel of Fortune-nya. 3, 2, 1. Diputar. Oke, sepeda lipat sudah 3 kali berpindah tangan tapi belum ada pemenangnya. Mudah-mudahan yang ini ada, yaitu adalah atas nama Ani Deng Cinong dari Kala Toyota Hertasting. Oke, adakah Ani Deng Cinong? Kalau ada, sekali lagi juga boleh langsung raise your hand, karena di Zoom itu ada fitur untuk bisa langsung klik raise your hand supaya bisa langsung ketahuan posisinya di mana di Zoom. Oke, raise hand ya. Kalau misalnya memang tidak sempat untuk rename atau mungkin ribet gitu ya, nggak tahu bagaimana cara rename kalau sudah masuk di Zoom, mikirnya harus keluar lagi dulu dari Zoom-nya, terus mau masuknya lagi ribet. Ya udah, yang penting pada saat kami umumkan itu Anda raise your hand ya. Anda klik tulisan raise your hand supaya bisa dideteksi kehadiran Anda di acara gathering online ini. Oke? Panggilan yang kedua untuk Ani Deng Cinong dari Kala Toyota Hertasning. Panggilan yang ketiga untuk Ani Deng Cinong dari Kala Toyota Hertasning. Oke, kita putar lagi kalau gitu. 3, 2, 1 diputar. Iya. Memang ada banyak sekali di sini. Tadi sudah 4 kali berpindah tangan. Oke, kita tunggu siapa namanya. Yang beruntung yaitu adalah atas nama Idrus dari Kala Toyota Goa. Apakah ada? Bapak Idrus dari Kala Toyota Goa sebagai pemenang dari sepeda lipat. Ini udah pemenang yang kelima nih, udah 5 kali berpindah tangan nih untuk sepeda lipatnya ya. Mudah-mudahan kali ini ada Bapak Idrus supaya bisa langsung bertemu dengan pemiliknya untuk sepeda lipat yang menjadi hadiah yang sudah disiapkan pastinya dari acara gathering online ini. Panggilan kedua untuk Idrus dari Kala Toyota Goa. Masih belum ada raise your hand, ingat boleh raise your hand sekarang juga di Zoom-nya. Panggilan yang ketiga, Idrus dari Kala Toyota Goa. Masih belum ada juga? Oke, batal lagi. Oke, kayaknya ini betul-betul pemilih sekali berarti ya untuk sepedanya ya. Betul-betul ingin mencari siapa pemiliknya yang paling layak untuk mendapatkannya. Putar lagi. Iya. Sudah diputar. Pemilik yang berikutnya untuk mendapatkan sepeda lipat. Siapakah gerangan kira-kira? Oke. Warna hijau tua atas nama Andi Adelia Razidah Marsuki. Wah panjang banget namanya nih, dari Kala Toyota Alauddin. Ada? Emang kalau pas mau nge-rename nama ini di Zoom agak panjang juga ya. Andi Adelia Razidah Marsuki. Ada? Kalau misalnya tadi males nulisnya panjang-panjang, boleh raise your hand sekarang juga. Silakan raise your hand di Zoom untuk bisa dapat sepeda. Soalnya mubazir banget ini, sepeda udah disiapkan. Keren sekali pastinya bisa bikin. Panggilan yang kedua, Andi Adelia Razida Marsuki. Oke, kita langsung batalkan lagi, kita langsung putar. 3, 2, 1, diputar lagi.
Oke. Kali ini kita akan coba untuk bisa jadi lebih cepat berarti ya penyebutannya. Supaya nanti bisa, kalau misalnya nggak ada kita langsung cepat ganti pemenang berikutnya. Siapakah pemenangnya? Kita langsung. Oke. Dr. Anda Siti Sadiah dari Urip Sumoharjo. Panggilan yang pertama. Raise your hand sekarang juga. Panggilan yang kedua untuk Dr. Anda Siti Sadiah. Kala Toyota Urip Sumoharjo. Bagaimana? Apakah sudah ada tanda-tanda kehadirannya? Dr. Anda Siti Sadiah. Panggilan yang ketiga, Dr. Anda Siti Sadiah. Wah, memang banyak sekali memang ya. Rezekinya alhamdulillah para customer dari Kala Toyota ini. Oke, kita langsung putar yang berikutnya lagi. 3, 2, 1, putar lagi. Oke, kita putar lagi dan kita akan segera mendapatkan pemenang berikutnya. Betul-betul keramat sekali sepeda lipatnya. Sampai sekarang belum menemukan pemiliknya. Dan marhumah dari Kala Toyota Alauddin adalah calon pemilik berikutnya ini. Kalau misalnya bisa memperlihatkan kehadirannya di Zoom. Di online gathering dari Kala Toyota. Marhumah panggilan yang kedua. Apakah hadir marhumah? Panggilan yang kedua. Dari Kala Toyota Alauddin. Panggilan yang ketiga untuk marhumah. Ada? Oke, kita ganti lagi, kita spin lagi. 3, 2, 1. Spin lagi. Siapakah kira-kira yang beruntung untuk berikutnya mendapatkan sepeda lipat dan pemenangnya adalah. Wah, ini kayaknya jauh nih. Dari Palu Marta Dinata atas nama Dirjan. Ada Dirjan? Dirjan panggilan yang pertama. Dirjan, Dirjan ada kayaknya nih. Sudah melakukan raise hand. Sudah siap untuk kita hubungi berarti ya. Karena memang kita harus hubungi terlebih dahulu ya. Untuk validasi, untuk konfirmasi apakah betul yang raise hand, yang sedang mengikuti online gathering, yang sekarang ini siap-siap kita hubungi adalah yang berhak untuk mendapatkan hadiah sepeda lipat. Lumayan kan sepeda lipatnya kalau betul-betul. Ternyata ini adalah Dirjan jauh-jauh dari Palu Marta Dinata dan berhak mendapatkan sepeda lipat. Untuk sebagai apresiasi atas registrasi pemesanan kendaraan yang dilakukan di acara Kala Toyota Online Gathering ini. Oke, sudah siap untuk kita hubungi atas nama Dirjan dari Palu Marta Dinata. Selamat sore. Selamat sore. Mungkin bisa kita tampilkan juga di layar. Bapak Dirjan. Dari Palu, Pak. Dari Palu. Masya Allah, masih pakai sarung nih kayaknya tadi habis sholat asar langsung ngikutin online gathering ini Pak Dirjan ya. Iya, baru selesai habis sembahyang. Alhamdulillah langsung dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. 1 unit sepeda lipat sebagai hadiah dari pembelian atau pengajuan registrasi pemesanan kendaraan Bapak Dirjan dari Kala Toyota. Tapi sebelumnya saya pengen validasi dulu Pak Dirjan. Bapak Dirjan melakukan pembelian mobil Toyota apa Pak? Mobil Ras TRD warna putih. Mobil Toyota Ras TRD warna putih. Iya, Toyota Bagaimana? Ras TRD. Confirm? Baru. Betul sekali Bapak Dirjan. Coba ekspresinya jangan hambar gitu dong Pak. Dapat sepeda loh ini Pak, lumayan Pak. Iya, alhamdulillah soalnya baru habis sholat Pak. Baru habis sholat, alhamdulillah ya Pak ya. Ini berkah sekali berarti buat Bapak Dirjan. Selamat sekali lagi Bapak Dirjan. Nanti Bapak Dirjan akan dihubungi oleh pihak dari Kala Toyota. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat sore Bapak Dirjan. Lumayan kan? Wah, ternyata emang sepedanya itu betul-betul memilih. Pemenangnya adalah yang baru saja. Jadi Bapak Dirjan itu tadi emang ditungguin selesai sholat baru akhirnya bisa dapat hadiahnya. Luar biasa. Selamat Bapak Dirjan dari Palu Marta Dinata. Baik, kita akan langsung mengundi untuk hadiah berikutnya. Yaitu adalah 1 unit smartwatch. Oke, jam tangan pintar ya. Dan kita akan langsung undi. Kita putar 3, 2, 1. Siapakah berikutnya yang akan terpilih untuk mendapatkan hadiah 1 unit smartwatch dari registrasi pemesanan kendaraan di acara gathering online Kala Toyota Special Kala Fair ini
Dan yang beruntung adalah atas nama Ibu Mariati Andi Patenreng dari Kala Toyota Urip Sumiharjo. Oke, kita tunggu, silakan raise hand sekarang juga untuk membuktikan kehadirannya. Ada Ibu Mariati panggilan yang kedua. Ibu Mariati panggilan yang ketiga. Oke, cancel, kita batalkan, kita langsung spin lagi 3, 2, 1 diputar. Oke, smartwatch. Siapakah kira-kira yang akan mendapatkan smartwatch? Atas pilihannya yang smart memilih Kala Toyota untuk membeli mobil Toyotanya. Dan yang beruntung adalah Ahmad Zulkifli dari Kala Toyota Hertasning. Adakah di sini di antara Kala Friends yang masih bergabung di Zoom online gathering dari Kala Toyota? Oke, saya dapat kabar ada katanya. Assalamualaikum. Bapak Ahmad Zulkifli. Iya, Gimana kabarnya Pak? Sehat Pak? sehat Pak. Alhamdulillah. Lebih sehat lagi karena Bapak Ya. mendapatkan 1 unit smartwatch dari Kala Toyota. Selamat ya Pak. Iya Pak. Tapi sebelumnya kita pengen validasi dulu. Kita pengen tahu dulu Bapak Ahmad Zulkifli membeli mobil apa dari Kala Toyota Pak? TDR warna hitam. Beli apa Pak? Ras TDR warna hitam. Ras TRD maksudnya Pak? Iya, Terdi. Iya, oke kalau gitu betul. Betul sekali. Selamat untuk Bapak Ahmad Zulkifli dapat Ya, Pak. tambahan kebahagiaan hari ini dengan memenangkan door prize berupa 1 unit smartwatch. Jangan pindah dulu Pak dari Zoom-nya karena nanti akan dihubungi lagi dari pihak Kala Toyotanya. Oke, sekarang kita akan undi lagi untuk hadiah yang terakhir untuk gathering online Kala Toyota Special Kala Fair ini yaitu adalah 1 unit smartphone. Kita siap-siap putar lagi 3, 2, 1 diputer. Oke, sudah diputar. Nah itu betul tuh kameranya di situ pas ya biar kelihatan ya. Oke, biar nggak deket-deket maksudnya sama saya, biar agak jauh kengerian wajah saya terlihat. Oke, sudah ada. Atas nama Andi Surgawati. Wah namanya keren banget ini. Andi ya insya Allah masuk surga ya. Apalagi senang juga karena sekarang ini dapat smartphone. Tapi kita tes dulu ada nggak orangnya. Coba raise your hand di Zoom-nya. Andi Surgawati. Dari Kala Toyota Goa. Panggilan yang kedua. Panggilan yang kedua Andi Surgawati. Oke panggilan yang terakhir. Andi Surgawati. Sepertinya masih belum beruntung ya. Oke kita siap-siap putar lagi. 3, 2, 1 diputer. Oke kok saya yang muter ya. Maksudnya itu yang muter. Saya jadi pusing deh nih. Oke. Untuk hadiah door prize yang terakhir di gathering online Kala Toyota ini. Akan menjadi milik dari. Oke. Dari Kala Toyota Kendari atas nama Harmin. Oke. Adakah yang namanya Harmin? Harmin dari Kala Toyota Kendari, silakan boleh untuk raise your hand. Panggilan yang kedua kalau misalnya belum raise your hand sekarang juga. Berarti harus kami panggil yang terakhir. Harmin dari Kala Toyota Kendari. Tidak ada berarti harus kembali kita cancel, kita gugurkan ya. Dan kita kembali putar untuk lucky draw-nya. 3, 2, 1. Oke, spin the wheel of fortune. Roda keberuntungannya. Dan kali ini keberuntungan akan jatuh kepada siapa kira-kira? Oke, warna merah. Hajah Dawiyati Basri dari Kala Toyota Kendari. Mudah-mudahan ada ya Ibu Hajah. Gimana Ibu Hajah? Ibu Hajah Dawiyati. Ada panggilan yang kedua untuk Hajah Dawiyati dari Kendari. Apakah masih ada bergabung di online gathering ini panggilan yang ketiga untuk Ibu Hajah Dawiyati. Oke, batal lagi. Minta maaf ya Ibu Haji ya. Kita lanjut putar lagi, silakan kembali diputer. Oke, sudah diputar lagi. Kita akan kembali saksikan apakah kali ini juga akan memilih ya pemenangnya untuk smartphone.
Ini dari Cokro Aminoto kayak ini. Atas nama Sudarti dari Kala Toyota Cokro Aminoto. Ada? Raise your hand sekarang juga Ibu Aminarti. Aminarti. Sudarti dari Cokro Aminoto. Panggilan yang kedua untuk Ibu Sudarti. Panggilan yang ketiga. Oke. Kalau misalnya memang nggak tahu bagaimana caranya raise your hand, boleh di rename dulu namanya supaya nanti bisa gampang dilacak ya. Oke, kita batalkan berarti untuk Ibu Sudarti. Kita lanjutkan lagi ke pemenang berikutnya. Kita putar lagi 3, 2, 1, diputar. Oke, sudah mulai diputar lagi. Ya, diputar lagi. Siapakah pemenangnya? Ada banyak sekali nama di sana, tapi smartphone akan jatuh kepada siapa kira-kira di sini? Busman. Wah, Mardigu berarti ini ya. Dari Kala Toyota Palu Marta Dinata. Busman. Oh, itu Bosman ya, bukan Busman ya. Busman, ada Busman. Ini adalah manusia bus berarti ya. Manusia yang hobi naik bus kayaknya. Busman. Panggilan yang pertama. Hadir. Wah, ada ternyata, alhamdulillah. Busman Mardigu. Apa kabar Pak Busman? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah, assalamualaikum. Pak Busman, beli Ya. mobil apa dari Kala Toyota Pak Busman? Mobil Agia TRD warna merah. Mobil Agia. apa Pak? Agia. Agia warna merah. Betul, Ya. cocok. Kalau gitu Pak Busman kita kasih 1 unit smartphone sebagai tambahan lagi untuk pembelian mobilnya. Selamat ya Pak Busman ya. Terima Iya. kasih. Pak Busman nonton dari awal tadi Pak? Iya betul sekali. Nonton dari awal nggak kemana-mana? Ya, Bagus, itu baru akhirnya hadiah ini sudah mencari banyak sekali pemenang, tapi banyak yang juga tidak di tempat atau tidak sama namanya ataupun juga tidak raise your hand, dan ternyata yang beruntung adalah Bapak Busman beserta dengan anak-anak yang ganteng dan juga cantik ada di sebelahnya. Terima kasih Bapak Busman ya, selamat sekali. Gimana perasaannya Pak menang hadiah smartphone? ya alhamdulillah senang sekali. Alhamdulillah senang sekali ya Pak ya. Lumayan kan apalagi lagi work and study from home. Nanti smartphone-nya bisa dipakai juga buat keperluan anak-anaknya juga pasti Pak ya untuk sekolah. Siap, terima kasih Pak Busman. Sekali lagi selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya konten-kontennya terus ditunggu ya Pak Busman ya. Itu bagus sekali itu. Memberikan tambahan juga pasti wawasan, membuka pikiran kita. Busman Mardigu WP. Oke. Dan untuk hadiahnya itu nanti akan dihubungi oleh masing-masing wiraniaga. Dan juga nanti akan diantarkan pada saat pengantaran mobil Anda. Ya, jadi nanti Anda akan dihubungi mulai dari hadiah yang pertama tadi sepeda lipat. Bapak Dirjan ya. Kemudian hadiah yang kedua tadi untuk smartwatch ya. Itu ada Bapak Ahmad Zulkifli kalau saya tidak salah. Dan hadiah yang ketiga itu adalah Bapak Busman yang mendapatkan hadiah smartphone. Oke, jadi sekali lagi selamat untuk masing-masing pemenang. Dan untuk Anda juga sekali lagi mungkin yang belum menang di pengundian door prize untuk pengajuan registrasi pemesanan kendaraan di acara Gathering Online Kala Toyota Spesial Kala Fair ini. Jangan khawatir karena masih tetap berkesempatan memenangkan grand prize berupa 1 unit mobil Toyota Calya yang akan diundi tanggal 22 April yang merupakan grand prize dari program New Year Celebration. Yang tentunya silahkan untuk Anda nanti juga ikuti acara pengundiannya di tanggal 22 April. Dengan syarat adalah tidak melebihi juklak reguler dan juga tidak melewati batas sold yang ditentukan. Oke, dan untuk sekarang ini kita akan close dulu untuk sesi yang ketiga. Jadi tadi kita udah melakukan talk show, kita udah gathering online. Terima kasih untuk seluruh Kala Friend yang telah mengikuti gathering online. Semoga bisa menambah wawasan dari Kala Friend sekalian. Bisa membuat Kala Friend juga makin sayang dengan Kala Toyota. Dan semoga bisa terus hubungan kita, silaturahmi kita terjaga dengan adanya acara gathering online seperti ini ya. Oke, sampai jumpa di gathering online atau malah nanti kalau bisa kita gathering offline lagi bersama di yang berikutnya. Kami pamit dulu. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi Kala Friend. Dan juga untuk semua Kala Friend yang menyaksikan Kala Fair, kita juga akan close dulu untuk sesi yang ketiga ini. Nanti kita akan kembali lagi. Dan jangan lupa ya. Jangan lupa. Kalau nanti juga akan ada hadiah-hadiah yang akan kami undi di sesi
malam. Jadi silakan siap-siap untuk yang nanti pengen untuk bisa juga mengetahui apakah Anda yang menjadi pemenang dari stamp card hunting, dari perburuan stempel di acara Kala Fair ini. Terus bergabung dengan kami di acara Kala Fair 2021. Kita close dulu untuk sesi yang ketiga ini. Dan nanti kita akan kembali lagi untuk sesi yang berikutnya. Sampai ketemu lagi di sesi yang berikutnya dari Kala Fair 2021. Pilihan lengkap dan beragam, trade in mudah, hati pun